Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngobrol Cerdas, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Seorang yang sudah sangat terkenal, boleh dikatakan sangat terkenal, baik di rantau maupun di Kampuang. Seorang tokoh kita, seorang akademisi juga, yaitu Pak Amri, Profesor Amri Marzali. Selamat datang Pak Amri di studio kami. Selamat datang, terima kasih. Kebetulan beliau hari ini ada di Kampuang minggu ini dan bersedia untuk hadir di studio kita untuk sedikit berbincang-bincang mengenai apa yang sedang menjadi topik hangat hari ini, topik-topik terkini begitu. Tapi sebelumnya mungkin kita perlu juga sedikit bahas mengenai profil beliau. Memperkenalkan beliau sekali lagi, walaupun mungkin banyak sekali yang sangat kenal dengan beliau. Silakan Pak Amri, mungkin bisa diceritakan profil Pak Amri. Profil itu ada riwayat hidup, ada riwayat pendidikan. Global aja Pak, jangan panjang-panjang. Ya, saya lahir tahun 42 bulan Desember di 42 ya? Di rumah di Ate di Mokosie ya. Kemudian masuk SD tahun 49. Nah, naik kelas 3 pindah ke Padang, dibawa oleh mama sekolah di Adabiah. Setelah di Adabiah Padang. Setelah lulus SD dibawa oleh Pak Tua ke Jakarta, SMP 7, SMA 5. Kemudian sambung ke Universitas Indonesia, sambung lagi ke Gajah Mada, lalu menjadi dosen di UI. Setelah menjadi dosen di UI, dikirim ke Australian National University untuk mengambil MA. Beberapa tahun kemudian dikirim lagi ke Boston University untuk mengambil PhD. Itu riwayat pendidikan. Dan pekerjaan mulai dari tahun 72 sampai 2008 menjadi dosen di UI, lalu pensiun, sambung menjadi dosen di Universiti Malaya sampai 2014, sambung lagi di UHAMKA 2018 gitu ya. Terakhir ya? Akhir. Nah itu semuanya kira-kira profil saya seperti Sekarang itu. sepenuhnya pensiun Pak Amri ya? Pensiun juga, tapi tetap berusaha mencari tambahan pensiunan. Itu cukup panjang pengalaman beliau sebagai akademisi. Tadi sudah disebutkan pernah di Australia, kemudian PhD di USA, mengajar di beberapa universitas di Indonesia. Di bidang yang ini antropologi ya Pak? Antropologi dari S1, S2, S3 antropologi, nggak ada lagi yang lain. Itu aja. Sangat fokus. Ya. Baik Pak Amri, sedikit yang kita perlu bahas hari ini adalah situasi terkini, terutama di kampung kita ini. Kita sedang ada persiapan untuk pesta demokrasi. Kita ada pemilihan calon-calon legislatif untuk di kampung kita ini nanti tanggal 14 Februari 2024. Kemarin ini kita sudah ada 14 orang calon legislatif dari kampung kita untuk level DPRD tingkat 2 di Kota Sawalunto. Oke. Ya, baik. Dan di Kota Sawalunto itu ada 3 dapilnya. Yang di kita ini dapil 3 untuk Silungkang dan Lembah Segar. Jadi areanya situ. Ada caleg yang lain, tapi yang orang Silungkang 14 ya. Nah, menurut pandangan Pak Amri, apa yang terjadi hari ini, dan mungkin Pak Amri juga mengikuti di rantau perbincangannya, mungkin bisa memberikan pandangan Pak Amri, bagaimana sepatutnya pemilih kita di Silungkang memilih dan mengambil sikap terhadap pemilihan ini. Kalau bagaimana tadi seharusnya
Itu berarti pertanyaannya normatif ya. Kalau normatif saya kurang kurang bisa memberikan, karena masing-masing orang punya nilai sendiri, norma sendiri. Tapi kalau hal yang lain, kenapa itu terjadi 14 begitu banyak? Negeri yang seperti ini aja kok 14 banyaknya begitu ya. Dan seperti apa orang-orangnya gitu ya. Jadi yang pertama itu surprise, satu perubahan sosial, politik, ekonomi di Silungkang yang mencapai puncaknya sekarang ya. Mungkin akan puncak lagi begitu. Jadi itu terjadi pertama karena Silungkang sudah menjadi kota urban. Sebelumnya dia desa saja, walaupun penduduknya sebagian besar pedagang gitu, tapi dia urban kampung gitu. Jadi dia mulai mengenal kota itu seperti apa, bagaimana dia berperanan di sebuah kota, berbeda dengan berperanan di sebuah negeri kecil Silungkang kan. Nah, jadi sedang belajar dia, sedang terjadi perubahan sosial politik pada mereka. Dan yang kedua adalah perubahan politik sendiri di negeri Indonesia. Kan demokrasi di Indonesia baru mulai tahun 2000 kan. Iya. Nah, jadi itu sekarang 1980 ya. Jadi baru 40 tahun. Untuk sebuah perjalanan negara menjadi sebuah demokrasi yang matang, yang masak itu mungkin memerlukan ratusan tahun ya, 150. Dan apa yang terjadi sekarang itu masih dalam proses. Nah, jadi yang 14 ini adalah dampak dari perubahan sosial politik baik pada level Silungkang maupun pada level Indonesia begitu. Dan biasanya di dalam perubahan itu orang mencari-cari mana yang baik, bagaimana semestinya, bagaimana pola yang baik. Nah itu belum ketemu. Dan masing-masing mencoba dirinya begitu. Dan itu berkaitan pula dengan karakter orang Silungkang sendiri. Orang Silungkang sendiri secara intelektual belum tentu pintar ya. Pikirannya manggiria, mau mencari sesuatu, mencari sesuatu. Mungkin saya bisa begini, ini lagi ada kesempatan nih, chance, ada opportunity nih menjadi orang penting nih. Dan juga di situ ditawarkan ada uangnya kan. Kalau cuma mengalih kopi nanti berapa lah dapat. Kalau anggota DPRD lumayan lah begitu ya. Nah, sekira faktor-faktor yang seperti itu membuat situasinya seperti itu sekarang. 14 orang yang nggak jelas itu apa sebenarnya, siapa dia sebenarnya, apa maunya, kenapa dia mendaftar begitu. Jadi situasi perubahannya seperti itu. Ya motivasinya mungkin ekonomi, mungkin mau terkenal, mungkin juga dorongan dari dalam dirinya yang menggiriak tadi, krisis itu. Ya saya kira sementara itu dulu lah. Tapi secara umum sebetulnya keinginan untuk mencari tadi sebetulnya positif ya. Cuman kadang-kadang untuk sebagian kasus ada yang menjadi negatif begitu. Bukan begitu Pak Amri? Positifnya apa, negatifnya? Karena ingin mencari, ingin mengetahui lebih banyak, ingin mencoba. Itu kan positif artinya. Positif ya. Positif. Cuman kadang-kadang begitu ketemu dengan mungkin partner yang negatif atau situasi yang negatif, jadi negatif. Bukan begitu? Negatifnya di mana? Ini kan keberanian ini kan. Keberanian dan minimal dia punya PD kan, punya percaya diri besar kan. Ya meskipun nanti dia gagal, dia salah, pokoknya coba aja dulu gitu kan. Nah, secara umum positif berarti ya. Nah, negatifnya di mana nih? Oke. Concong misalnya, nggak boleh dong kita bilang concong gitu kan. Itu kan hak dia kan. Oke. Ya. Menarik. Jadi memang yang perlu kita sikapi sebagai pemilih adalah mungkin kita silakan Pak Amri.
pandangan Pak Amri mengenai itu? Nah, di sini masalahnya adalah bagaimana pemilih memilih yang terbaik. Nah, itu ada mungkin hubungan keluarga, ya. Nah, mungkin hubungan pertemanan begitu. Padahal itu kan nggak baik, ya. Mestinya kita menilai seseorang itu memang mempunyai kemampuan untuk menjadi wakil kita di Sawalunto, gitu kan, menyuarakan suara kita, mempunyai pikiran bagaimana membangun Silungkang ini, apa yang masih kurang, ya, dalam bidang pendidikan, ekonomi, budaya begitu. Mestinya orang yang seperti itu yang kita pilih kan. Nah, apakah situasi di Silungkang hal yang seperti itu di dalam masyarakat sendiri sudah ada kesadaran bahwa yang mau kita pilih itu adalah orang yang bisa membawa suara kita di Sawalunto, orang yang melihat situasi kekurangan di Silungkang, orang yang mempunyai ide bagaimana membangun pendidikan, agama, akhlak ada di Silungkang gitu. Nah, jadi apakah masyarakat Silungkang sendiri mempunyai kesadaran seperti itu enggak? Itu masalahnya. Nah, kira-kira. Jadi apa yang akan terjadi ya tergantung kepada pola pikir masyarakat Silungkang itu, sampai enggak ke sana pemikirannya. Nah, saya kira belum. Karena yang namanya demokrasi, namanya pembangunan, namanya ide pembangunan, ya, apa yang kurang, apa yang ini masih kita belajar di Silungkang kayaknya. Sebagian besar orang Silungkang masih belajar tentang hal itu. Ya, sebagaimana juga orang Indonesia umumnya, tapi Silungkang agak lebih sedikit lebih baik karena mereka punya pengalaman di rantau kan. Pendidikan mereka rata-rata juga lebih tinggi, ya. Jadi lebih positif lah. Dan yang kita harapkan ya lebih baik lagi, ya. Tapi untuk baiknya mungkin kita masih tunggu mungkin 2-3 pemilu lagi kali. Betul. Mungkin kita bisa menemukan pemilih yang ideal, masyarakat Silungkangnya. Perlu waktu. Segala sesuatu perlu waktu, ya. Betul. Artinya kita perlu tingkatkan percepatan pembelajaran agar pemilih ini punya pemikiran yang tepat dalam berdemokrasi, begitu ya Pak, ya? Ya. Betul. Saya punya kenalan seseorang, ya. Namanya Institut Golkar, yaitu satu lembaga pendidikan kader Partai Golkar. Saya tanya sama dia, ada nggak sih partai lain yang punya begini? Kayaknya nggak ada, Pak, katanya. Jadi di situ dididik kader-kader itu bagaimana melihat masyarakat, bagaimana memajukan masyarakat, bagaimana menarik perhatian masyarakat, gitu ya. Nah, mungkin kita di sini di Silungkang memerlukan institusi pendidikan umum, politik. Kalau kalian mau memilih, begini, siapa yang kamu pilih yang seperti ini kriteria, ini. Nah, jadi mungkin kita bisa bikin LSM tertentu atau Muhammadiyah punya satu institusi tertentu, ya. Mendidik masyarakat berpolitik, gitu. Mendidik masyarakat berpolitik secara ideal, yang baik, yang normatif menurut nilai-nilai Muhammadiyah. Rahmatan lil alamin. Kita maunya yang terpilih itu yang betul-betul mempunyai jiwa rahmatan lil alamin, ya. Lalu ini kriterianya, gitu. Saya kira. Iya, betul. Channel ini salah satu tujuannya adalah sebetulnya itu, Pak Amri. Kita mulai tampilkan tadi ada 14. Kita tampilkan satu-satu. Yang satu seperti apa, yang kedua seperti apa, sampai semuanya. Mudah-mudahan nanti semuanya. Dan dengan situ paling tidak pemirsa atau pemilih di sini mulai tahu, oh seperti itulah sepertinya calon yang akan saya pilih. Bisa memilih secara lebih rasional karena sudah tampil, sudah menyebutkan, memberikan apa yang dia programkan, begitu kurang lebih. Nah, jadi
dari situ juga nanti pemilih akan mengetahui juga apa tanda-tandanya. Nah, menurut Pak Amri yang perlu paling tidak secara umum dilihat, tadi kan sudah disebutkan mengenai kemampuan, mengenai keinginan dia untuk merubah pembangunan dan seterusnya. Apalagi mungkin Pak Amri yang bisa dijadikan kriteria. Begini ya, yang saya tahu Muhammadiyah tidak berpartai ya. Ya, betul. Tetapi membebaskan anggotanya mau berpartai silakan ya. Nah, bisa nggak Muhammadiyah membuat satu institusi yang memelihatkan dirinya tidak berpartai, tidak berpihak ke sana lain, tetapi mengemukakan norma-norma, nilai-nilai Muhammadiyah gitu. Jadi mendidik masyarakat, kita mendidik mereka, nilai yang baik itu adalah nilai Muhammadiyah. Ya, manusia yang rahmatan lil alamin, seperti itu. Nah, poin-poinnya begini. Jadi kalau kalian betul-betul mau memang mengaku orang Islam, memang mengaku orang Islam yang berpengetahuan, Muhammadiyah kan berpengetahuan, tajdid itu kan. Nah, yang seperti ini caranya. Jadi pilihlah orang-orang yang begini. Oke, menarik. Dan Muhammadiyah ini berpengaruh besar loh di Silungkang, nggak ada aliran lain kan? Nggak ada yang lain. Kan di sini tidak ada FPI pembela Islam, ISIS, Taliban, nggak ada. Muhammadiyah. Nah, seharusnya berperan seperti berperan. Ya, betul. Dan mungkin kalau di Silungkang ada seperti itu akan ditiru oleh negeri-negeri lain. Menarik. Muhammadiyah. Betul. Muhammadiyah berdiri di depan. Ya. Dalam politik. tanpa berpartai, tanpa tendensi tapi untuk berpolitik praktis sendiri. Politiknya gitu ya. rahmatan lil alamin. Ya, betul. Baik, menarik Pak Amri. Berikutnya kita perlu sedikit juga mungkin bahas mengenai karakter orang Silungkang sendiri. Kita memang sudah mungkin sama-sama merasa bahwa kita ini adalah sebuah kampung yang unik. Contohnya dari segi perantau saja, kita adalah salah satu kampung yang boleh dikatakan sangat besar sekali perantaunya, lebih besar, bahkan jauh lebih besar dibandingkan yang tinggal sendiri di kampung yang aslinya. Nah, menurut pandangan Pak Amri sebagai akademisi dan pengalaman selama ini, karakter seperti apa orang Silungkang ini sebetulnya yang unik yang bisa menjadi satu keunggulan membedakan kita dibandingkan kampung-kampung lain? Ya. Sebenarnya negeri Silungkang ini negeri kebetulan sebenarnya ya. Oh, negeri kebetulan. Ya, tidak direncanakan untuk dihuni. Oke. Karena kalau negeri yang baik, dia harus mempunyai tanah datar yang luas untuk persawahan gitu. Nah, Silungkang sampai ke lubang kolam itu, tanah datarnya hanya mungkin beberapa puluh hektar ya, yang cukup untuk makan bagi 150 keluarga. 150 keluarga. Lebih dari 150 keluarga, alam itu tidak lagi bisa memberi makan kepada orang Silungkang gitu. Nah, awal merantau itu sekitar 1875. Jadi kira-kira berarti 150 tahun yang lalu kurang lebih. 1875 atau 19 itu penduduk Silungkang sudah 210 keluarga kalau nggak salah. Sudah overcrowded ya. Pada waktu tambang batu bara dibuka awal abad ke-20 itu sudah 220 keluarga. Jadi sudah lebih. Makanya orang Silungkang sudah mulai merantau sebelum abad ke-20. Saya catat itu 1800-an gitu ya. Nah, secara natural terpaksa merantau jadinya. Ya, merantau itu adalah didorong oleh keadaan seperti itu. Keadaan ekonomi tadi kan. Nah, merantau berarti mereka belajar bagaimana hidup orang lain. Lalu dibawa ke kampungnya gitu. Nah, itu merupakan satu sistem pendidikan sendiri bagi mereka ya. Nah, tapi sampai kalau kembali ke kampung, dia kembali lagi menjadi orang Silungkang gitu.
Nah, dalam hal pengalaman dengan luar, itu memang orang Silungkang itu lebih daripada negeri-negeri sekitarnya. Sungai Lasi ke apa gitu, kan Talawi namanya yang lah, keluar yang kan lain, nggak ya. mengerti. Seperti misalnya Ongku Lila yang ini Teh Ani ya, suami Teh Ani itu 1940 itu sudah punya toko di Muar. Muar Di itu Muar di Malaysia. Bandar Mahara di Malaysia. Malaysia ya. Ya, ya kan anak beliau tuh mama saya ya. Ya, dia sekolah Inggris di sana. Sudah berpengalaman balik ke Silungkang, itu terkesan oleh dia itu kan. Itu satu kasus saja. Belum lagi yang merantau ke Brunei, merantau ke Surabaya, Salim Jalil, orang terkaya di Surabaya ya, yang di itu. Jadi orang Silungkang mempunyai kelebihan dibandingkan negara-negara sekitarnya dalam pengertian mempunyai pengetahuan yang cukup luas mengenai dunia luar ya. Nah, sekarang bagaimana mereka memanfaatkan pengetahuan dunia luar itu? Apakah perantau-perantau itu menyebarkan kepada seluruh orang Silungkang nggak pengalamannya di luar itu? Atau hanya kepada keluarganya saja gitu ya. Nah itu jadi ya itu masalahnya. Jadi masalahnya tadi Ya, karakter kita ini punya satu keunikan. ya, Nah, ini yang mungkin keunggulan apa yang kita perlu lihat dan kembangkan. Jadi dari segi pengalaman luar tapi dari segi pendidikan, dari segi birokrasi lemah. Karena dari awalnya orang Silungkang itu memang anti birokrasi. Karena birokrasi itu Belanda, penjajah, dan mereka anti. Jadi tidak ada tradisi birokrasi di Silungkang. Dan untuk menjadi birokrasi itu diperlukan ilmu, diperlukan sekolah. Jadi sampai 1950 itu tidak ada sarjana orang Silungkang kan. Tidak ada. Mungkin ada orang yang lulus SMA juga mungkin nggak ada kali gitu ya. Nah baru setelah merdeka baru mulai orang Silungkang itu berpendidikan. Tapi meskipun sudah berpendidikan, mereka juga belum masuk ke sektor birokrasi. Tetap sektor dagang yang dominan gitu ya. Jadi variasi jenis pekerjaan orang Silungkang itu kurang bervariasi ya. Saya sendiri kan ya sama lah, kita nenek moyangnya orang dagang kan. Tapi sekarang seluruh keluarga saya guru, seluruh keluarga, anak cucu juga guru. Nah, gitu. Nah itu sesuatu yang baru kan di Silungkang kan. Dan kita juga dengan Azhar Kasim kan malah menjadi pelopor di UI, menjadi profesor yang pertama ya. Profesor itu pertama. Yang bukan tradisi Silungkang lah. Silungkang tuh anti birokrasi, anti ini, anti pendidikan itu. Nah, jadi kita masuk sesuatu yang baru. Nah, tapi itu sesuatu yang bisa dibuktikan berhasil begitu Pak? Maksudnya begini, sesuatu yang positif ya. Jadi orang Silungkang itu harus memperluas jenis pekerjaannya, jenis pergaulannya, begitu ya. Luar lingkup pergaulannya, kalau dia mau maju harus memperluas itu. Jangan fokus dagang aja gitu. Apalagi dagang tanpa ilmu manajemen ya. Betul. Dagang tanpa network yang luas nggak maju gitu. Gitu. Jadi lebih baik kita memperluas bidang kehidupan. Nah, sekarang kan sudah banyak yang jadi pegawai, yang menjadi dosen ya. Itu satu perubahan ya pada orang Silungkang. Tapi perubahan itu kita anggap mungkin masih lambat ya, perlu dipercepat. Jadi karena itu kita harus mendorong anak-anak supaya pendidikan lebih baik ya. Pendidikan menjadi kunci berarti Pak ya. Pendidikan menjadi kunci gitu. Tetapi kalau dari segi budaya kita, seperti tadi pernah sudah dibahas tadi, bahwa kita itu adalah karakternya apa tadi, ingin selalu belajar, mencari tahu. Ini kan satu karakter yang bagus. Ya, betul. Jadi walaupun tadi dikatakan secara umum
masyarakat adalah pedagang, tetapi pada saat dilakukan di bidang yang berbeda tetap bisa berhasil karena ada karakter tadi ingin belajar, ingin selalu menjadi pembelajar. Ya. Bukan begitu Pak Amri? Ya, ada selalu mau tahu ya, mau belajar, tapi karena mau tahu mau belajar itu tidak diikuti dengan tidak dimodali pendidikan, ya agak Ya. pencapaiannya jadi rendah gitu. Iya betul. Kalau diberi modal pendidikan, keinginan tahu tadi makin baik. Iya betul. Makin baik. Betul. Makin dia itu ya. Iya, menarik. Oke, mungkin ada lagi Pak Amri yang ingin disampaikan kepada pemirsa Ngobrol Cerdas, mumpung sedang ada di kampung, sedang ada di studio kita, sebagai penutup obrolan kita hari ini. Apa ya saya mau sampaikan ya? Ya kalau dari pribadi saya satu orang yang berjuang, nggak pernah berhenti, keras dari sekolah sambil dagang pinggir jalan ya, sekolah terus ya. Dulu berarti menggali juga, walaupun Menggali ujung-ujungnya pinggir jadi jalan. ekonomis itu menggali jalan juga kan. Tanabang. Iya. Pagi-pagi bangun bawa dagangan kecil di Tanabang, gelar, jam 11 pulang, mandi terus ke sekolah. Tapi sekolah jalan terus. Saya juga heran itu, kenapa saya begitu? Orang lain itu pasti nggak udah cukup lah dagang aja, nggak ada modal gitu ya. Nah, waktu saya mahasiswa masuk, kebetulan orang tua saya sudah mulai baik ekonominya. Dia belikan sebuah toko di Tebet Barat, dia kasih modal sedikit, tuh sudah selesai. Aku nggak mau bantu kamu lagi, mau sekolah, itu aja udah. Jadi kita disuruh untuk berdikari gitu, lepas berdikari. Mungkin Pak Sabili juga begitu kayaknya. Sama. Jadi kita ada orang-orang tua yang baik ya, selalu mendorong anak itu berdikari gitu. Cai piti ang. Betul. Kena kayo cai soang. Jadi surviving mode-nya selalu ditekankan. Ya. Karena kita dirantau mungkin ya. Ya, entrepreneurship gitu ya, jiwa apa itu, jiwa mencari sesuatu yang baru gitu ya, itu. Dan agak keras kalau ya orang tua kita sebenarnya sebagian besar agak keras semangatnya, tapi baik. Tapi baik, hasilnya baik. Bisa baik, bisa nggak baik, tapi umumnya baik ya. Baik, rasanya obrolan kita sudah cukup panjang, Pak Amri. Iya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya di studio kami. Mudah-mudahan kita nanti kalau ada umur panjang kita bisa berjumpa kembali, kita buat lagi obrolan di topik yang lain, insya Allah. Iya, oke. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Amri. Pemirsa Ngobrol Cerdas, demikianlah topik kita hari ini, dan kita berjumpa lagi di sesi berikutnya yang tak kalah menarik insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah ya.